Ketika kamu itu menghadiri majelis ilmu, di situ ada orang alim, yang mana kalau kita ini memandang wajah orang alim, kata Rasulullah, lebih baik daripada kita ini bersedekah di jalan Allah 1000 kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taqdilana biha jami'il hajati wal matalib wa tuba'idna biha min jami'il afati wal masahib wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya muliakan guru saya yang mulia Al-Habib Saleh bin Muhammad As-Saggaf, matta'anallahu biduli hayatih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Habib Ahmad Rizki bin Saleh As-Saggaf beserta para ulama, para kiai, para ajengan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takdim saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bisa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita pada malam hari ini itu bukan lantaran kekuatan kita. Perkumpulan kita pada malam hari ini bukan lantaran keinginan kita. Perkumpulan kita pada malam hari ini bukan lantaran kehebatan kita. Melainkan kita kumpul pada malam hari ini, kita bersama-sama berzikir pada malam hari ini, tidak lain tidak bukan melainkan semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta ini menandakan ciri bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua. Amin. Sebab beliau Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam satu perkataannya, sungguh saya tahu betul bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada saya atau murka kepada saya. Maka sang murid pun bertanya kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wahai guru, bagaimana engkau ini bisa mengetahui saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala ridho kepadamu dan saat-saat Allah Subhanahu wa taala murka kepadamu? Maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau menjawab, iya, jikalau Allah Subhanahu wa taala menuntun saya, meletakkan saya pada majalisul khair, tempat perkumpulan yang baik, maka saat itu saya mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada saya. Akan tetapi sebaliknya, jikalau Allah Subhanahu wa taala meletakkan saya,
menuntun saya pada jalan perkumpulan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kemaksiatan kepada Allah, duduknya kita dengan orang-orang yang lalai kepada Allah, duduknya kita dengan kemaksiatan, terimanya hati kita dengan kemaksiatan, maka ketahuilah pada saat itu kita dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan hati-hati orang yang sering duduk dengan orang-orang semacam itu, dengan tanpa ada niat tazkir, tanpa ada niat untuk memberikan nasihat kepada mereka. Intabih, apa kata Habib Ali bin Muhammad bin Zainal Habsyi? Beliau mengatakan hati-hati dengan memperbanyak duduk dengan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sifat itu akan menular kepadamu sehingga kamu akan menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan majlis ilmu, jangan pernah tinggalkan majlis ta'lim, tinggalkan urusan dunia, korbankan urusan dunia. Jangan engkau berikan urusan Allah hanya sisa daripada waktumu. Kita ini kalau minta sama Allah seakan-akan kita minta harus cepat. Sekarang kita doa, ya Allah, hayang duit 1 miliar. Sekarang kita minta kabul. Cuman kita nggak pernah introspeksi diri. Allah panggil kita sholat 5 waktu, azan di masjid, kita tarik selimut, kan gitu. Masjid di azan, kita masih sibuk dengan urusan duniawi. Allah panggil, sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jikalau ada seorang hamba yang tanya akan keberadaanku, maka jawablah, inni qarib, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Nah, ini kuncinya. Ujibu da'wadat da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah. Aku akan memberikan segala yang dia minta. Dengan catatan fal yastajibuli. Dengan catatan fal yastajibuli, maka penuhi panggilanku. Allah panggil kita dengan azan, cuman kita tidak pernah mau dengan panggilan Allah, tidak pernah mau tahu dengan panggilan Allah. Allah panggil kita dengan takwa kepada Allah. Allah sudah panggil dan kita tidak tolak panggilan itu. Allah Subhanahu wa taala sudah panggil kita dengan majalisul ilmi, majalisul khair, akan tetapi kita tolak urusan majlis ilmu. Kita pentingkan urusan nafsu kita pentingkan urusan duniawi kita, sehingga kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tertimpa masalah, ketika kita tertimpa musibah, baru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin segera dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan Allah hanya sebatas sisa-sisa waktu. Kita pelajari sejarah daripada aulia. Kita boleh belajar sejarah daripada aulia. Aulia sedunia, dari zaman tabi'in sampai nanti akhir zaman. Semuanya pelajari hidup seorang aulia. Seorang aulia dari zaman Rasulullah, sepeninggal Rasulullah, dari zaman tabi'in, semuanya sampai nanti akhir zaman, semuanya pola hidup mereka, pola pikir mereka, kebiasaan mereka sama lurus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka pergunakan semua waktunya hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dinas di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia abdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mencari sedikit daripada dunia semata-mata, tidak membabi buta, tidak terus yang haram, tidak peduli halal haram ditebas semuanya, enggak. Mereka di situ ambil secukupnya daripada nasib daripada dunia. Wabtaghi darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikan cita-citamu ini adalah akhirat.
Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan lupakan nasib sedikitmu, bagian sedikit daripada dunia, sebab kita hidup di atas dunia. Maka dari itu hati-hati dengan majelis ilmu, jangan pernah bosan dengan hadir majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktub fihi harfan khairun laka min itki alfi raqabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dudukmu sesaat di dalam majelis ilmu dengan tanpa memegang pulpen, dengan tanpa menulis satu huruf pun yang kamu dapatkan daripada majelis ilmu, khairun laka, itu lebih baik untukmu min itki alfi raqabah, lebih baik untukmu daripada kamu itu membebaskan 1000 budak. 1000 budak. Ada orang paling kaya di sini yang membebaskan 1000 budak. Kemudian diteruskan lagi di dalam hadis Ibn Mas'ud bahwasannya wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min an tatasaddaq farasan fi sabilillah. Ketika kamu itu menghadiri majelis ilmu, di situ ada orang alim, yang mana kalau kita ini memandang wajah orang alim, kata Rasulullah, lebih baik daripada kita ini bersedekah di jalan Allah 1000 kuda. 1000 kuda. Kalau satu kuda harganya 30 juta, maka 1000 kuda itu 30 miliar. Ada orang mau sedekah 30 miliar. 100.000 susah, 30 miliar. 100.000 susah, apalagi 30 miliar. Ini duduk kita di majelis ilmu, memandang wajah orang alim, itu lebih baik daripada kita ini sedekah 1000 kuda yang kita sedekahkan di jalan Allah. Wasalamuka ilal alim, salammu kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun. Dan saya tutup majelis ini dengan satu hadis daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nadhara ila wajhil alim nadratan fafariha biha. Man nadhara ila wajhil alim, barang siapa orang yang memandang wajah orang alim, bukan hanya sekedar memandang wajahnya, fafariha biha, dan orang tersebut memandang wajah orang alim, senang, cinta, mahabbah kepada orang alim, khalaqallahu min tilkan nadrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan daripada pandangan itu satu malaikat, yang mana malaikat tersebut mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta ampun kepada orang yang mempunyai penglihatan. Orang yang melihat orang alim tadi apa? Beristighfar, memintakan ampun untuknya sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti hari kiamat. Kita tahu diri. Berapa banyak maksiat yang kita kerjakan. Berapa dosa yang kita kerjakan. Berapa kebohongan yang sudah kita kerjakan. Bahkan jangankan kita bohong dengan orang lain, kita banyak bohong dengan diri kita sendiri. Mungkin orang boleh pandang kita ini baik, akan tetapi diri kita sendiri terkadang ini bohong. Yang tahu diri kita siapa? Ya kita sendiri.
Akan tetapi dengan memandang wajah orang alim, senang, mahabbah, cinta dengan orang alim, apa Allah akan jadikan daripada pandangan itu satu malaikat yang beristighfar untuknya sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar daripada majelis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan tidak keluar daripada majelis ini melainkan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, semuanya dijadikan orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadza minni al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.